Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria Magdalena yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Kata Yesus kepada Maria Magdalena, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah wafat, Yesus segera dimakamkan karena waktu itu menjelang hari Sabat. Kemudian pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sambil berdiri di dekat kubur itu, ia menangis. Sembari menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria Magdalena tampaknya adalah pribadi yang punya keinginan kuat untuk berada di dekat Yesus, sehingga ia pergi mengunjungi kuburnya sejak pagi-pagi benar dan menangis kehilangan saat ia tidak menjumpai Yesus di dalam kuburnya. Saudara-saudari terkasih, ketika Maria Magdalena menoleh ke belakang, ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah dia. Yesus lalu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria Magdalena menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria Magdalena berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari terkasih, hari ini
Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Firman yang baru saja kita simak telah menunjukkan kepada kita salah satu teladan Maria Magdalena ialah berkeinginan kuat untuk berada di dekat Yesus. Keinginan yang kuat mendorongnya bertindak untuk mencari Yesus. Keinginan yang kuat dan tindakannya yang nyata pun berbuah. Yesus berkenan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Meskipun demikian, rupanya keinginan yang kuat dan tindakan yang nyata tersebut masih belum sepenuhnya murni berasal dari terang kesadaran. Masih ada hasrat pribadi yang menyelimuti keinginan dan tindakannya. Oleh karena itulah, ia tidak menyadari keberadaan Yesus yang ia lihat di depan matanya. Sampai kemudian Yesus lalu memanggilnya, Maria. Hatinya pun terbuka dan menyadari kehadiran Yesus di hadapannya. Ia menjawab Yesus dengan memanggilnya Rabuni, yang artinya ialah guru. Inilah teladan kedua dari Santa Maria Magdalena. Ia menempatkan Yesus sebagai guru, yaitu sosok yang ia ikuti dan ia patuhi. Maka ketika sang guru memanggilnya, ia langsung terjaga dan kembali berpusat kepada sang guru. Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena menerima peran tertentu dalam kitab suci yang kita simak pada hari ini. Salah satu peran yang diberikan oleh Yesus kepada Maria Magdalena ialah untuk mewartakan kepada para muridnya yang lain mengenai berita kebangkitannya untuk kembali bersama Allah Bapa. Maria Magdalena menyambut gembira peran yang diberikan oleh Yesus dan segera menjalankan perannya itu dengan sukacita yang besar. Inilah teladan ketiga yang dapat kita ikuti dari sosok Maria Magdalena. Di samping itu, ia juga menerima nasihat pribadi dari Yesus pada saat penampakannya tersebut. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Yesus menegaskan agar Maria Magdalena melepaskan hasrat kuat pribadinya yang mendorong ia untuk melekatkan dirinya kepada Yesus. Kelekatan tidak teratur ini dapat menghambat Yesus untuk bersatu kembali dengan Allah Bapa. Maukah saya memurnikan hasrat pribadi saya dalam mengikuti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar tindakan kami seringkali didorong oleh keinginan kuat dan kelekatan kami yang tidak teratur. Panggillah kami, ya Tuhan, dan sembuhkanlah kebutaan batin kami ini. Ajarilah kami untuk melepaskan diri dari nafsu pribadi kami yang tidak teratur dan menjauhkan kami dari-Mu, ya Yesus.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.